Jadi kita baru mau ngedaki Puncak Kayangan. Ini baru dibuka 3 hari yang lalu. Sekarang hari ini baru buka dan opening. Kita start di 9.45. Nanti dari pos ke pos bakal gue videoin dan gue estimasiin waktunya berapa menit. Jadi kita lanjut. Terus lah. Fufu, papa, fufu. Eits, sebelum kita mulai, gue bakal kasih lihat kalian pos registrasi pendakian Puncak Kayangan. Kuota temnya ini 35.000, sudah termasuk akses ke Curug Sejoli. Nah kalau parkirnya Rp10.000 per motor. Oh iya, buat gelang yang tadi gue kasih lihat, itu jangan sampai hilang, sampai akses ke curug. Karena nanti pas masuk curug, itu bakal dicek, oke? Kalau gitu, kita mulai pendakiannya. Gue baru sampai di pos 1, kurang lebih trekking 15 menit. Cuma dari awal pendakian tadi udah full nanjak, full tangga gitu. Jadi siapin fisik aja, kita lanjut. Udah 15 menit kita perjalanan. Dari awal kita dikasih trek yang landai. Menurut gue yang udah pernah naik gunung selamat. Jadi kalau belum ada pengalaman buat naik gunung tuh kayaknya mending gak usah deh. Ngapain sih gini-gini, di rumah aja gitu, tidur habis gitu ngapain gitu gini. Sebenarnya gue yang udah naik gunung selamat juga kayaknya ngapain sih kita gini gitu, capek. Udah 2 kali nih seminggu ini. Minggu besok kita kemana lagi ya? Ini sekitar nanjak 10 menit dari pos 1. Lu pasti bakal kaget kita bakal nanjak itu. 90 derajat anjir. Bohong. Nanti kita ke sana. Pokoknya kalau naik di sini, pelang arahnya itu udah ada semua, udah lengkap. Jadi tinggal ikutin jalur aja. Lanjut. Dari pos 1 15 menit kita sampai di naga apa tadi? Naga merah ya? Ya. Ya itulah, pokoknya tanyakan naga. Dari sini view-nya ajib banget. Sini deh ke atas sedikit. Lihat.
Lihat siapa yang sotoy pengen tektok gede. Dia. Dia udah sotoy, baru naik 2 gunung di Sukamakmur, terus udah pengen tektok gede. Gue baru paham ini kenapa dinamain Tanjakan Naga. Tanjakan naga hitam. Karena udah naik, meliuk-liuk. Terus di sini tadi juga kita ketemu Jarot gara-gara si Ale. Bukan mas, itu naga hitam mas. Itu naga hitam, beda. Gue udah sampai di pos 2, trekking kurang lebih 50 menit lah, udah sama istirahat. Tadi sebelum pos 2 ada Tanjakan Naga. Yang bikin kita berhenti-berhenti itu kamu, kenapa emang? Soalnya itu tanjakan maut. Kirain aku kamu dikejar itu. Naga. Jarot. Emang dari Tanjakan Naga sih PR ya, capek banget. Jadi kalau misalnya itu bisa siapin fisiknya aja. Kita lanjut. Setelah dari pos 2 trekking 5 menit, banyak apa namanya pemberitahuan gini buat kenyamanan bersama juga. Terus setelah tadi di Tanjakan Naga, setelah di pos 2 itu jalanannya udah bakal landai kayak gini, jadi enak. Udah gitu hawanya juga adem, jadi nggak bikin capek banget lah, masih enjoy. Lanjut. Trekking 10 menit dari pos 2 udah sampai ke pos 3, jaraknya nggak begitu jauh. Udah itu jalannya juga landai, jadi kayak istirahat di sini nggak perlu lama-lama. Kita lanjut ke sana. Kita lanjut sekarang dari pos 3. Dari pos 1 sampai pos 3 tadi, buat di hari ini semuanya ada yang jaga di tiap pos. Jadi kalau misalnya kenapa-napa bisa info, karena petugasnya juga bawa HT. Di dekat pos 3 gini juga ada mata air kayak gini. Bisa langsung diminum. Beracun banget di bawah. Berarti buat kalian yang next mau kesini jangan minum di sini, beracun. Terus di atas mata air ini, kalau misalnya ke atas kita ke puncak, di sini kita alternatif ke Curug ya. Jadi kalau misalnya mau ke Curug, lu nggak perlu ke puncak dulu, bisa langsung alternatif dari sini. Kalau emang tujuan awalnya mau ke Curug, kita lanjut ke puncak dulu. Setelah pos 3 tadi ada tanjakan namanya Tanjakan Cakatarup, lumayan, cuma nggak secapek Tanjakan Naga yang tadi di bawah. Sini view-nya juga udah oke banget, lihat ya. Sudah seperempat jalan nih, cuma nggak nyampe-nyampe ini puncaknya. Saya kira saya itu masih ada di pos 2 nih. Terus saya ngomong lah sama teman saya nih yang bertiga ini, pos 3 mana ya? Terus teman-teman ngejawab, tadi pos 3 anjrit. Terus seketika gua syok kan, serius loh? Iya, udah nggak ada pos lagi. Jadi estimasi kita nih dari pos 3 ke puncak itu cuman paling 10-15 menit kalau kita nggak bawa cewek. Cuma di sini kan karena teman kita ada yang udah nikah, jadi mau nggak mau nih bawanya sepaket. Kalau nggak sepaket kita nggak bakal disponsorin nih sama dia. Jadi gitu. Gue udah sampai di puncak, estimasi itu tadi 1 jam 30 menit. Sampai selama pendakian sih nggak ada warung ya, sampai saat ini belum ada warung. Mungkin nggak tahu ke depan nanti di pos-pos itu mungkin disediain warung. Belum ada toilet juga di atas kayak gini. Buat puncaknya sih viewnya luar biasa mantep ya. Dari itu
di sini nggak terlalu terbuka di bagian puncaknya aja kayak gini. Di belakangnya masih ada pohon, jadi bisa buat ngadem, buat istirahat juga masih enak. Dari sini jalurnya nanti langsung lurus ke sana buat ke Curug Sejolinya kayak gitu. Gue mau istirahat bentar, makan, ngemil gitu. Nanti lanjut ke Curug. Paling gue kasih lihat video puncaknya kayak gimana. Sekarang kita dari pos 3 lanjut mau ke Curug Sejoli. Berapa menit nanti kita lihat. Lanjut. Akhirnya gue baru sampai di Curug Sejoli. Estimasi gue 18-20 menit. Nanti untuk turun ke base camp, jadi nggak perlu naik ke puncak lagi tadi ke atas. Ini langsung ada jalur khusus buat turun. Jadi jalur naik sama jalur turunnya tuh beda. Nih curugnya gue kasih lihat. Jadi sekarang kita udah balik dari Curug, mau turun ke base camp. Start dari Curug tadi jam 1 pas gitu. Oh iya, kayak yang tadi gue bilang, turun dari Curug buat ke base camp tuh jalurnya beda, nggak kayak jalur nanjak tadi. Ini beda jalur. Kayaknya sini lebih landai ya. Lebih landai, iya sih. Lebih fun. Lebih fun, lebih friendly. Soalnya kita lagi bawa woman nih guys. Curug gimana Bay? Curug Bay? Oh iya, curug enak. Pokoknya terbayar deh dengan harga yang 35.000 ini. Kita sudah bisa mendaki plus merendemin kaki lah. Mau main air mandi pun juga bisa. Cuma tadi karena rame, gue cuma rendem kaki aja. Oh iya, di sini belum ada warung sama toilet ya. Toilet, iya betul. Karena ini masih grand opening, masih baru buka. Cuma nggak tahu ke depannya nanti bakal ada warung atau enggak. Jadi kalau mau kesini bisa siapin makanan atau snack aja buat nemenin kalian jalan. Warung ada tuh di parkiran. Udah kalau gitu, gue turun dulu. Nanti estimasi waktunya berapa menit, gue kasih lihat lagi pas gue udah sampai di base camp. Lanjut. Oke, gue udah sampai di base camp. Estimasi turun dari Curug cuma 30 menit, deket banget. Cuma kalau misalnya naik tadi 1 jam 30 menit, ya lumayan lah beda turun sama naiknya. Jalur turun juga relatif lebih gampang daripada naik, jadi nggak begitu capek. Udah gitu, di sini enaknya jalurnya juga tertutup, nggak banyak terbuka gitu. Jadi kalau lagi siang kayak ini nggak panas terik. Jadi gimana menurut kamu puncak Kayangan? Gokil. Capek banget. Buat tanjakan pas baru naik, tanjakan Naga itu bener-bener panjang, ngeliuk-ngeliuk terus full tangga, jadi pas capek banget. Betul. Buat jalur turunnya gimana? Turunnya mah enak bagi aku ya, nggak terlalu curam karena beda jalur juga sih sama yang kita nanjak tadi. Menurut aku ini lebih enak daripada yang tadi naik. Iya. Lebih curam. Terus jadinya apakah ini pemula friendly? Ya. Oke, ini masih masuk pemula friendly. Cuma tetap aja kalian harus siapin fisik biar nggak gampang capek dan nggak ngos-ngosan banget. Gue mau closing sampai di sini aja. Bye bye.